Menurut saya Siliwangi ya Siliwangi gitu. Ya Baduy, Wiwitan ya Wiwitan. Udah om, berat om, berat om. Woi, Ini maaf. energinya. Tempat ia ulah disalahgunakan. Sampurasun, salam budaya. Jumpa lagi bersama saya Angger Surya Gumilang di channel ASY Cintailah Budaya Indonesia. Sobat-sobat yang budiman, kali ini saya berada di Ciboleger, terminal Ciboleger, mau menuju perkampungan Baduy. Kali ini saya akan membahas asal usul Sungai Baduy dan Gunung Baduy hingga sampai kuliner. Nah, kebenaran ini lagi musim duren. Nanti kita akan makan ngopi gula aren bersama duren ya. Nanti kita sama-sama melihatnya dan juga mendengar kabar bahwa saya harus menaiki Gunung Talaga. Di sana katanya ada pusaka-pusaka peninggalan zaman prasejarah atau zaman purba atau zaman Dongson perunggu. Sobat guys, mari ikuti perjalanan saya bersama Angger Surya Gumilang. Sekali lagi, kalau Anda tidak cinta budaya, jangan tonton karena tayangan ini kan penuh 1 jam ke depan. Kalau Anda cinta budaya, like dan subscribe tayangan ini. Mari sobat guys. Sobat guys, sampurasun. Kebetulan saya tidak perlu jauh-jauh ke Cibeo. Jalan kaki hujan-hujan pas. Tuhan sangat baik, saya dipertemukan di Ciboleger dengan Ayah Mursid dan Kang Saha namanya? Ardi. Kang Ardi di Ciboleger di warung Haji Jusen. Ini Ayah Mursid adalah tokoh masyarakat Cibeo, Baduy Dalam. Maklum di Baduy Dalam itu tidak boleh ada alat-alat elektronik atau foto-foto, itu tidak boleh. Jadi harus alami. Nah, kebenaran kita disuguhkan duren. Nah, ini duren Baduy ini sungguh istimewa ya. Ya lumayan lah. Iya. Nah, ini duren Baduy itu kering, mentega. Nah, ini kopinya gula aren. Jadi kalau masyarakat sini kalau ngopi dicemplungin duren. Oh. Dicemplungin. Nah, coba kita rasakan ya bagaimana rasanya. Maknyos. Mantap. Coba sok. Nah, silakan. Ini duren mentega, duren Baduy. Ini namanya kuliner sini, khas gula aren dan duren. Jadi coba diisipin. Biasanya saya ngopi anjos pakai bara. Sekarang ini kopi duren rasanya bukan di neraka lagi, tapi rasanya di kayangan. Anjos. Ya, seperti kayangan. Iya, sudah bukan di neraka lagi. Nah, Ayah Mursid, katanya di Baduy itu banyak yang menafsirkan bahwa orang Baduy itu adalah keturunan Siliwangi atau pelarian dari Siliwangi. Nah, jadi saya mau menjelaskan apakah betul atau keterangan itu. Ya, terima kasih Pak dengan Mas Soleh. Hari ini kita bertemu di tempat Pak Jusen Pak Jusen ya. Ciboleger, perbatasan Baduy.
Suar dan sekitarnya. Hal pertanyaan tadi mengenai versi atau beberapa sebutan lain, bahwa ada yang mengatakan Baduy dan versi-versi yang Siliwangi ataupun keturunan dari versi lain. Menurut saya Siliwangi ya Siliwangi gitu. Ya Baduy, wiwitan ya wiwitan, karena perjalanan Baduy, perjalanan wiwitan itu mempunyai alur cerita khusus tentang kesukuan Baduy. Siliwangi juga mempunyai alur tersendiri, bahwa Siliwangi ya Siliwangi. Ya, udah dari zaman dulunya Siliwangi dalam riwayat ditugaskan untuk menjaga serta membantu menjaga tentang negara yang tentunya pasti Siliwangi itu mempunyai tugas membantu melindungi ya, karena memagari perkampungan Baduy, baik di Baduy maupun masyarakat umum ya. Pada dasarnya Siliwangi itu kan goibnya tetap leluhur Sunda, leluhur kita semua gitu. Tapi kalau dikatakan tadi Baduy ya, dari Siliwangi bukan gitu kan, riwayat Baduy ya Baduy wiwitan, Siliwangi ya Siliwangi gitu. Tugas yang berbeda. Kalau Baduy lebih kepada Baduy wiwitannya ke kaum bertapaknya iya. Kalau Siliwangi untuk menjaga dan mengamankan bangsa dan negara, wiwitan lah di dalamnya. Itu tugasnya beda. Versi lain seperti ada yang mengatakan dari kerajaan, dari versi itu beda gitu. Menurut saya versi Baduy dengan kerajaan, Baduy bukan kerajaan. Baduy wiwitan ya tetap alur wiwitan, alur wiwitan Baduy, kesukuan Baduy. Itu menurut saya beda gitu. Siliwangi penjelasan bahwa versi lain memang ada alurnya, tapi bukan ya Baduy beda. Baduy lebih perjalanan kepada seiring dengan adanya sejarah bumi alam, adanya sejarah bumi alam, adanya wiwitan, situlah ada Baduy gitu. Cuman tugas yang berbeda, bahwa tetap kita kepada Sang Pencipta, istilah masih jalan makhluk, cuman hanya tugas yang berbeda. Kita tetap semua bersaudara, semua kita saling hargai, saling bantu, saling mengerti, bahwa ini menjadi apa namanya, perbedaan ini menjadi budaya dan budaya kita mesti bersatu tapi saling menghormati, saling menghargai. Baik ya sobat guys, begitulah bahwa Baduy asal mulanya atas nama dari aliran sungai ya, Cibaduy. Ada namanya Sungai Cibaduy. Ada Sungai Cibaduy, nanti kita bisa lihat, dan Gunung Baduy. Ada Gunung Baduy pun. Nah, jadi menurut Ayah Mursyid ini, Baduy bukan dari keturunan Prabu Siliwangi atau juga bukan pelarian dari Siliwangi. Baduy tersendiri. Bahkan Baduy mempunyai sejarah sendiri, ya itu yang saya sebutkan tadi di Gunung Talaga ya. Kaitan dengan Gunung Talaga, itu dalam riwayat kami dulunya petilasan, tempat pertapa, kisah secara nggak sakti disebut Prakuncir. Maka tempat-tempat itulah sekarang disebut ada Sumur Tujuh. Ada pada zaman dulu cerita ada di situ, maka disebut Gunung Talaga, sering dikunjungi gitu, baik oleh Baduy maupun masyarakat luar ya, untuk ke Sumur Tujuh Gunung Talaga ya, kita barokah lah, kita barokah. Sobat guys, itulah nanti kita akan kupas tuntas sejarahnya lagi di Gunung Talaga. Di sana ada Sumur Tujuh. Jadi di Baduy ini ada
sumur 7 yang unik. Nanti tentunya akan kita ekspos dan kita lihat bagaimana sumur 7 itu di Gunung Talaga dan menjadi tempat spiritual atau spirit bagi orang-orang Baduy yang punya hajat. Nah, sebelum kita ke sana, kita nikmati dulu kopi duren. Kopi. Guys, barusan tadi penjelasan cukup gamblang dari Ayah Mursyid, tokoh masyarakat Baduy Dalam, yakni Kampung Cibeo. Ngopi pun, duren pun saya sudah habis 5, sobat guys. Dan kopi habis. Mari setelah ini saya ucapkan terima kasih pada Kang Ardi, Ayah Mursyid ya. Kita akan melanjutkan perjalanan ke Baduy. Nanti sobat guys akan melihat keindahan-keindahan alamnya, persawahan-persawahan padi huma atau padi ladang, serta aliran-aliran sungai dan leit-leit atau lumbung padi. Sobat guys bisa lihat nanti. Tapi pesan saya, jangan cemari dan kotori, apalagi buang sampah sembarangan. Mari sobat guys. Alhamdulillah sobat guys, hujan sudah mulai reda. Setelah asik tadi menyantap kuliner kopi duren dan gula aren, habis wawancara dengan Ayah Mursyid, tokoh masyarakat Baduy Dalam Kampung Cibeo. Sekarang kita melanjutkan perjalanan kita ke Gunung Talaga. Mari sobat guys. Saya telah memasuki Kampung Cidukuh. Sebentar lagi akan melewati aliran sungai Cibaduy. Sobat guys, inilah yang dinamakan aliran Cibaduy, Sungai Cibaduy. Mana para sesepuh mengatakan bahwa Baduy tadi bukan berasal dari keturunan kerajaan Siliwangi atau juga bukan pelarian dari kerajaan Siliwangi. Mereka sejak dahulu kala sudah punya komunitas sendiri, yaitu dari Sang Hyang Cikal dan Sang Hyang Tunggal sampai saat ini yang dinamakan Baduy. Baduy itu bisa dikatakan dari aliran sungai Cibaduy dan Gunung Baduy nanti di depan sana. Tidak mengira kan para sahabat-sahabat yang budiman bahwa aliran sungai Baduy itu hanya kecil. Tapi ini sudah lama berada sejak ribuan tahun. Bahkan sebelum raja-raja di Pulau Jawa terbentuk. Itu menurut kata Ayah Mursyid tadi. Coba Anda telusuri.
guys, tak terasa saya berjalan sudah hampir 4 km dan tepatnya saya berada di kaki Gunung Cibaduy. Nah, inilah yang tadi aliran sungainya Cibaduy, sekarang ini Gunung Baduy. Dari sinilah berawal nama Baduy itu, dari aliran sungai Cibaduy dan Gunung Baduy. Baiklah sobat guys, sebelum kemalaman saya akan melanjutkan perjalanan lagi. Sobat guys, ini waktunya lagi musim durian. Nah, ini habis ngalap di pohon. Aduh. Durian Baduy, maknya. Sobat guys, alhamdulillah mau menjelang maghrib kita sudah masuk desa Balimbing. Mungkin saya tidak meneruskan perjalanan, ditunda besok pagi. Sekarang saya akan beristirahat di rumah sahabat saya, Kang Didong, karena tidak mungkin lagi dan cuaca pun akan segera turun hujan. Jadi saya perlu beristirahat. Besok kita lanjutkan sambil ganti busana Baduy. Mari sobat guys. Cut. Disambut. Alhamdulillah sobat guys, malam ini saya bermalam di rumah Kang Didong dan keluarga. Alhamdulillah di depan saya sudah tersedia jamu makan, menu makan malam maksudnya. Alhamdulillah ini ada ikan asin nih, ikan peda, ini masakan istimewa ini. Dan ini ikan mbak. Oh maaf, bukan ikan mbak, maksudnya ikan emas. Alhamdulillah, Kang Didong, kita makan sama-sama. Alhamdulillah, ini nasinya ya. Iya. Alhamdulillah. Ini namanya, ini yang disebut ini padi huma atau padi ladang. Nasinya sangat berkualitas nih. Ini mampu bertahan di lumbung 100 tahun bahkan sampai 300 tahun padinya, dan berasnya masih enak nasinya untuk dimakan. Ya, ayo silakan ambil makan. Alhamdulillah. Ayo. Semalam kita makan malam, sekarang saya ucapkan selamat pagi buat para sahabat yang budiman. Nah, sebelum kita melanjutkan perjalanan, kita disuguhkan untuk sarapan pagi biar kita kuat naik ke gunung yang jarak tempuh 1 km ke Gunung Talaga dari desa Balimbing. Ayo sobat guys, kita sarapan dulu. Masih menu biasa, ikan mas dan peda. Oke, kita ambil dulu.
makan pedak. Yuk. Sampurasun. Nah, sobat guys, kita mulai melanjutkan perjalanan pagi ini. Walau masih diiringi naik gerimis sedikit, kebetulan sama Kang Ardi kita jalan ke Gunung Talaga, Sumur 7. Mari sobat guys. Ayo, kita jalan. Jalan di berbatuan di musim hujan kita harus hati-hati karena licin. Karena untuk mempersingkat waktu, saya akan memotong jalan lewat menyeberangi sungai. Sebab kalau kita lewat jalur hutan akan menempuh waktu lebih lama. Jadi saya terpaksa akan menyeberangi sungai untuk memotong jalan dan mempersingkat waktu.
guys, ini adalah sengaja ditebang agar mudah nantinya, jadi tidak perlu tenaga manusia. Kayu-kayu ini sengaja hanyutkan ke sungai untuk nanti dijegat di hulu sungai. Lihat ya, kayu-kayu ini. Alhamdulillah saya sampai di tepi sungai lewat perjuangan yang ekstra hati-hati. Alhamdulillah. Aduh, naik, lumayan. Pak Angger, makalan apa? Oh, aduh, sehat. Sehat, ya alhamdulillah. Badai kata lah. Baru mau kuat. Yuk, mudah-mudahan ya. Waduh, rumah itu Desa Balimbing. Sobat guys, istirahat sejenak. Sepertinya saya begitu kehabisan tenaga, lelah karena hampir 300 meter tadi nanjat. Setelah dari kali nanjat terus, makanya untuk menyambung napas saya perlu istirahat di tengah hutan. Mudah-mudahan tidak dilewati macan kumbang. Kita mohon diberi perlindungan pada Yang Maha Kuasa. Kita harus hati-hati karena terpleset dikit atau tergelincir kita bisa jatuh ke bawah curam. Sobat guys, ini naik terus. Ini adalah padi ladang atau padi guma. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana masyarakat sini cara menanamnya. Tentu penuh ketekunan dan kemauan yang keras untuk menanam padi ladang ini. Di depan saya itu adalah tadi perkampungan Marengo. Itu di depan saya ini sekarang batu-batu.
Aduh, naik lagi nih sobat guys. Lihat naik. Aduh. Cukup melelahkan sahabat-sahabat. Jadi saya sarankan kalau Anda mau ke Gunung Talaga, lebih baik ambil desa apa yang paling mudah? Enggak ada desa lagi. Enggak, jalan Ciboleger ya? Lewat Ciboleger, Lewat Ciboleger. Langsung masuk ke desa apa? Bojong Menteng. Dari desa Bojong Menteng itu lebih dekat. Saya tadi ambil dari Sungai Gajebo atau desa Gajebo. Lumayan, hampir saya sudah melewati 2 gunung. Mungkin ya 1 gunung ini yang saya lewati sekarang akan sampai sebentar lagi. Jadi Gunung Talaga ini ketinggiannya 500 meter di bawah, di atas permukaan laut. Dan kemiringan gunung tadi hampir 61 derajat. Sungguh merepotkan kalau keadaan musim hujan. Tapi sekarang alhamdulillah cuaca bagus, terang. Saya bisa melanjutkan perjalanan sampai tujuan. Mudah-mudahan sampai tujuan. Sobat guys, perlu saya kasih tahu kepada saudara-saudara yang masuk wilayah Pegunungan Kendeng. Gunung Talaga ini masuk dalam Pegunungan Kendeng atau di Pegunungan Baduy. Saya tadi disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan yang mempesona dan melihat tanaman langka, flora dan faunanya, membuat saya semangat untuk melanjutkan perjalanan. Salah satunya bagi pendaki di dalam keadaan musim hujan, kita harus punya kemauan dan mempunyai kaki yang kuat, serta harus mengambil bagian mana yang licin, bagian mana yang tidak licin untuk diinjak, untuk kita sampai itu. Kalau kita tidak nyaman dengan sepatu atau sendal, lebih baik pakai sepatu buatan Tuhan alias sneaker. Itu lebih sehat dan lebih bisa manfaat. Mari sobat guys. Minggir, 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 jangan sampai terinjak, minggir, minggir. Jalannya ini. Alhamdulillah sudah keluar hutan, sobat guys. Wah, ini adalah ladang tanaman kencur atau kecingur.
hati-hati kepala. Kita masuk di hutan lagi. Salaknya hati-hati nih. Sunda. Sobat guys, alhamdulillah saya sudah sampai di puncak Gunung Talaga dan di Sumur 7 di belakang saya. Jadi sebelum saya memasuki area tersebut, saya mesti berdoa untuk memohon restu izin supaya dipermudah dan dilancarkan. Dimas, kamu juga ikut berdoa. Tempo lalu di Karawang Candi Jiwa saya mengajak Dimas, karena Dimas ini mempunyai kelebihan tertentu, ya dia juga bisa, boleh kata dibilang indigo. Mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa kepada yang jaga atau menunggu di sini. Kita tawasulan, cuma ilaruhi khususan aki budak kunci dan para sepuh dan kini sepuh yang ada di dari sini. Assalamualaikum al-fatihah. Iya. Sobat guys, inilah sumur pertama. Sekilas kita ini melihatnya genangan air, tapi bukan. Ini walaupun musim kemarau panjang, ini tetap mengeluarkan air dan lebih. Buktinya ada ikan-ikan kecil di sini. Berarti hanya bukan genangan air. Dan saya pastikan air ini mineral dan saya berani meminumnya. Segar. Dan ini sumur kedua yang bernama Sumur Karomah. Jadi kalau buat pengobatan ini bisa digunakan. Bisa dibawa airnya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini pun mineral. Alhamdulillah. Coba sumur ketiga ini agak kecil, tapi lihat di dalamnya ada ikan-ikan kecil yang sekali lagi yang menandakan bahwa ini adalah bukan genangan. Dan ini pun saya siap, kalau ini genangan saya siap minumnya. Segar. Oh iya, yang ketiga ini namanya sumur lancar. Jadi buat kelancaran. Nah, ini sumur keempat. Nah, ini agak lebar tapi mata airnya dari sini. Ini sumur kahuripan yang artinya kehidupan. Sumur kahuripan yang berarti kehidupan. Dan ini pun mineral. Maaf, saya bisa meminumnya karena ini semoga aja Karomah
Karena ini adalah mata air alam. Jadi saya tidak perlu takut karena tidak ada kimia apapun yang masuk ke sumur ini. Nah, ini sumur kelima. Sumur kelima. Coba biar kamera lebih dekat. Ini agak dalam ya. Jadi tangan saya bisa masuk, buktinya. Bisa masuk lebih sih. Nah, walaupun kecil ini ada dalam, kuat terus masuk terus. Ini nggak sampai, mungkin kalau diterusin sampai 1 meter. Dan saya siap meminumnya. Ini kelima tadi ya. Ini keenam. Keenam. Oh, di sana ada ikan gabus. Cuman ini agak kecil, ini keenam. Ya. Ini tadi sumur apa namanya? Kahuripan. Ini sumur Dikjaya. Dikjaya ya. Dikjaya itu kalau kita kanuragan atau kekuatan, istilahnya laduni, buat keladunian. Nah, ini keenam, saudara. Sumur ijabah. Ijabah itu artinya sumur ijabah itu dijabah, dikabulkan. Ini ada ikannya. Guys, maaf ikannya ke bawah. Ya, kita taruh lagi. Semoga dijabah. Saya punya niat kesehatan. COVID yang melanda wilayah belahan dunia atau khususnya di Indonesia cepat berlalu. Itu permintaan saya di sumur ijabah. Tentunya saya minta kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan pelantara sumur ini, semoga Tuhan menijabah doa saya untuk kebaikan masyarakat Indonesia. Nah, ini sumur ke-7 sobat guys. Sumur ke-7 ini, nah, coba lebih dekatkan lagi, ini agak air. Ini sumur 7. Namanya ini sumur hajat. Sumur hajat itu bila masyarakat Baduy sendiri mempunyai hajat besar seperti hitanan atau ruatan atau upacara seperti pernikahan, dia mengambil air dari sini. Alhamdulillah. Dimas, Ya. kamu merasakan aura yang berbeda di sumur ini. Saya juga merasakan getaran yang sangat kuat. Ada sesuatu yang ingin ikut. Iya. Menurut kamu apa? Kalau saya di sini energinya lebih kuat dari sumur yang sebelah sini, Om. Oh, sumur pertama. Sumur pertama malah. Coba kamu melihat, coba kita telusuri dari sumur pertama. Nah, Ya. di sumur ini saya merasakan energinya sangat kuat, Om. Energinya apa? Kalau menurut saya di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa jalil akbar, wa muhibbal makhluki lillah, wa nahara lil panai min kulli disiri bi khaulika wa qudratika. La tudrikul absaru wa huwal yudrikul absaru wa huwa latiful khabir. Saya juga melihat ada sesuatu benda yang ingin dimunculkan dan ingin kita ambil. Coba saya akan mencobanya. Kamu bantu doa, Dimas.
dia minta syarat, coba ambil sumur ke-7 Dimas di Batok. Ambil sumur 7 buat dicampur ke sini. Coba kamera lebih dekat lagi. Coba Dimas, saya merasakan ini. Allah, pelan, Allah, Allah. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini saya kira ini adalah pusaka prasejarah. Kampak ada bergambar raja dan ini cecak. Dan saya pastikan ini bukan zaman logam, tapi ini zaman perunggu atau sungguh primitif sekali. Karena sudah tertimbun atau begitu lama, ratusan bahkan ribuan tahun. Karena menurut Ayah Mursyid bahwa tempat ini adalah Budak Buncir ini yang membuat aliran sungai di seluruh Nusantara sebelum ada raja-raja di Pulau Jawa. Jadi ya sungguh sangat lama sekali sejarah ini dan keberadaan pusaka ini. Saya mengirakan ini sebelum Masehi. Kelihatan sekali ya Om, ini sangat kuno sekali, Ya, sangat tua. ini perunggu sangat tua. Dan kita bisa lihat ini adalah gambar cecak di kampak ini, dan ini sebelahnya gambar orang sedang berdiri menjaga. Coba apa yang kamu rasakan getaran ini? Om, berat Om, berat Om. Oh, maaf. Maaf. Subhanallah. Maaf, Sampurasun. Aing Budak Buncir. Mohon ki Sampurasun ki. Mohon ki hampura incu. Ada pesan apa ki? Tempat ia ulah disalahgunakan. Mohon ki. Hampura anak incu ki. Yo ki. Yo. Oh iya, bogah aing ini ke. Ki, nuhun ki. Mohon restunya ki. Ya, ya. Iya ki, sudah ki kasihan Raga Dimas ki. Ya ki. Ah. Hampura ki akan
kami amanatkan pesan ini kepada yang lain. Sobat guys, inilah salah satu bukti sejarah bahwa bangsa kita sungguh beradab. Sebelum Masehi pun kita sudah bisa menciptakan, bahkan sudah menciptakan pusaka yang begini unik sekali. Bahkan ini di era Dongson atau perunggu ya. Apalagi nenek moyang kita dulu bukan hanya disamparkan, malah dia melanglang buana ke negara-negara lain dengan lautnya, dengan kapalnya, berlayarnya. Itu bahwa nenek moyang kita itu terkenal orang pelaut. Jadi pesan tadi budak buncir bahwa tempat ini harus tetap dilestarikan, apalagi disalahgunakan. Jadi bagi sobat guys yang berkunjung atau ingin tahu keindahan alam Baduy dan keunikan dari Sumur Tujuh ini, mohon dijaga kelestariannya, jangan dipakai buat bermacam-macam atau bercanda. Saya berpesan saja kepada sobat guys yang mau berkunjung ke sini, tolong buang sampah pada tempatnya dan tetap lestarikan terus warisan budaya Indonesia. Harus kita jaga. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kawan-kawan di Rawa Bening, khususnya di Perkerisan. Ini saya lagi istirahat setelah menaiki gunung Sumur Tujuh. Sekarang saya bikin kopi gula aren. Wah. Ini nanti kopi duren plus kopi dura aren. Prosesnya begini nanti ya, kita cemplung itu. Tinggal diseduh, tunggu airnya matang. Khususnya Udah tadi Pak. Andre Pasopaku dan Mas Jung Jembar serta Abe Pak Joko duren saya habisin dulu, maaf ya. Iya. Nanti baru saya kirim setelah habis. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Masih tersisa kulitnya. Apa lu? Tunggu ya, tunggu proses bikinnya. Nunggu, lihat. Ambil, itu cara masak airnya. Nah, di dapur loh. Ya. Untuk sementara Ki Jembar Jumantoro cukup lihatin dulu ya. Mudah-mudahan masih tersisa, nanti saya bawa ke pasar Rawa Bening duren ini. Oke.